Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril, NPM 1950389. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang orkestra puisi, bunyi kiasan, dan irama dalam puisi. Orkestrasi, bunyi kiasan, dan irama dalam puisi. Yang pertama, orkestrasi. Secara etimologi, kata orkestrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu orkestra yang memiliki arti tempat menari. Lalu, secara umum, arti orkestra adalah sebuah grup yang terdiri dari banyak musisi yang memainkan beragam alat musik dalam satu waktu. Selanjutnya, menurut KBBI, orkestrasi adalah seni mengolah karya musik sehingga dapat dimainkan oleh orkes. Misalnya, musik untuk piano digubah untuk orkes yang disebut instrumentasi. Nah, orkestrasi dalam puisi adalah bunyi musik dalam puisi. Artinya, aspek orkestrasi merupakan salah satu unsur yang dapat dimanfaatkan untuk memperdalam arti, memperjelas tanggapan, dan memperdalam perasaan yang merangsang tumbuh dan respon psikologis yang menimbulkan rasa dan suasana tertentu dalam puisi yang disampaikan oleh pembaca kepada pendengarnya. Nah, selanjutnya ada bunyi dalam puisi. Bunyi dalam puisi menghasilkan rima dan ritma. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Menurut Marjorie Boulton, menyebut rima sebagai phonetic form. Jika berpadu dengan ritma, bentuk fonetik itu akan mampu mempertegas makna puisi atau berfungsi untuk mempertegas makna puisi. Nah, selanjutnya rima mencakup orkestra bunyi, simbol bunyi, kiasan suara, dan lambang rasa, sedangkan ritma berhubungan erat dengan bunyi dan juga berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Dalam hal ini, bunyi berfungsi sebagai orkestrasi, yaitu menimbulkan bunyi musik. Bunyi konsonan dan vokal dipadukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan bunyi yang merdu dan berirama yang disebut musik. Bunyi musik dapat atau berfungsi sebagai media untuk mengalirkan perasaan, imajinasi, dan pikiran serta dari pikiran dan pengalaman jiwa pendengar. Dalam hal ini dikenal dua kombinasi bunyi musik. Yang pertama ada eponi dan kakafoni. Sebagai bunyi yang indah atau kombinasi bunyi-bunyi tertentu. Hanya saja eponi dan kakafoni memiliki perbedaan. Jika eponi lebih menggambarkan suasana kemesraan, kasih sayang, atau cinta dan hal-hal yang menggembirakan atau membahagiakan lainnya, kakafoni lebih kepada perasaan khauf atau takut kepada Allah atau berlindung kepada Allah dari dosa-dosa dan lain sebagainya. Selanjutnya, bunyi kiasan atau kiasan bunyi dan rima. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dalam puisi dimanfaatkan untuk peniruan bunyi-bunyi lain seperti otomatov, lambang bunyi, dan kiasan bunyi. Yang pertama, otomatov. Otomatov memiliki arti atau berarti tiruan terhadap bunyi-bunyi yang ada menurut Waluyo tahun 1999. Dalam puisi ini, peniruan bunyi memberikan rasa tentang atau suara sebenarnya. Nah, di samping itu, otonom
digunakan oleh penyair dengan harapan dapat memberikan atau menggambarkan warna atau suasana seperti yang diharapkan oleh penyair. Efek yang dihasilkan dari otomatov akan kuat, terutama jika puisi tersebut dioralkan. Selanjutnya yang kedua ada lambang bunyi. Lambang bunyi adalah bunyi yang berhubungan dengan suasana hati. Bunyi yang melambangkan sesuatu ini disebut klanksi simbolik. Nah, dalam lambang bunyi, suasana riang dilukiskan dengan bunyi vokal I, AI, dan UI. Bunyi konsonan KTSP dan F, sedangkan untuk diftong AI, AU, dan O, dan maksud saya IA melambangkan suasana hati damai. Untuk konsonan B, D, G, Z, V, W terasa berat, sedangkan bunyi vokal A, O, U terasa berat dan rendah yang melambangkan perasaan sedih, gundah, murung, dan sebagainya. Di samping bait-bait puisi yang mengandung bunyi I yang dominan, menurut Pradovo tahun 1987 memberikan suasana hati girang, kasih, ataupun kesucian. Demikian juga dengan bunyi A dan U yang dominan memberikan kesan berat dan sedih. Selanjutnya yang ketiga ada bunyi kias atau kiasan bunyi dan rima. Kiasan bunyi adalah suasana tertentu yang dikiaskan dengan bunyi-bunyi tertentu atau bunyi-bunyi yang mirip atau tiruannya. Nah, pada kiasan bunyi memiliki acuan langsung. Bunyi yang memiliki acuan langsung tersebut dikiaskan dengan bunyi lain yang mirip dengan bunyi tersebut untuk menggambarkan acuan yang sama, berbeda dengan otomatov dan lambang bunyi yang langsung acuannya itu langsung kepada maksud atau sasarannya gitu. Untuk kiasan bunyi ini dikiaskan, tidak secara langsung. Selanjutnya yang ketiga ada rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam larik, sajak, maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Bentuk rima yang sering digunakan oleh penyair dalam membangun puisi ada bermacam-macam, yaitu aliterasi, asonansi, rima akhir, dan sebagai berikut akan saya jelaskan. Yang pertama ada aliterasi. Aliterasi adalah pengulangan bunyi-bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan. Nah, aliterasi berfungsi untuk mendekatkan kata-kata lepas dari hubungan semantik biasa. Selain itu, aliterasi menekankan pada struktur ritmik, sebuah larik dan memberikan tekanan tambahan pada kata-kata yang bersangkutan. Selanjutnya asonansi. Asonansi adalah pengulangan bunyi vokal dalam kata-kata. Nah, asonansi ini bersama dengan aliterasi sering digunakan dalam lambang bunyi. Sering digunakan untuk menimbulkan kesan dan bayangan tertentu. Selain itu, asonansi dan aliterasi berfungsi sebagai orkestrasi dan memperlancar ucapan. Yang ketiga ada rima akhir. Rima akhir adalah persamaan bunyi yang terdapat pada setiap akhir baris. Rima akhir ini dalam pengertian lama disebut sebagai sajak.
Rima akhir memiliki nilai puitis jika di dalamnya memiliki daya yang kuat untuk atau berfungsi untuk menimbulkan pengertian atau suasana tertentu dan hakikat puisi. Sebuah teks puisi biasanya dibagi berdasarkan beberapa bait. Nah, fungsi bait ini untuk membagi teks ke dalam bab-bab atau subbab pendek. Nah, persamaan bunyi pada akhir baris bait berfungsi untuk membantu mempertegas atau memperkuat susunan antara puisi. Di samping itu, fungsinya adalah untuk menghubungkan baris yang satu dengan baris yang lainnya menjadi satu kesatuan. Baik, yang terakhir yaitu irama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, irama diartikan sebagai alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendeknya bunyi. Irama dalam puisi hampir sama dengan irama yang ada dalam musik, karena keduanya, baik puisi maupun musik, ditentukan oleh ukuran waktu atau tempo. Hanya saja perbedaannya, jika dalam puisi ukuran tempo itu betul-betul bisa berdiri sendiri atau mandiri, dalam puisi ukuran tempo tergantung atau bergantung dari banyaknya suku kata, baik pada kata, frase, maupun kalimat dalam setiap baris. Jadi dapat kita simpulkan bahwa irama memiliki perulangan bunyi, bergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek, dan memiliki keteraturan. Ketiga ciri tersebut pada akhirnya membentuk alunan merdu, indah, dan sedap didengar, sehingga menimbulkan suasana tertentu seperti senang, gembira, sedih, maupun murung. Nah, selanjutnya menurut Pradopo, tahun 1990 ada dua macam bentuk irama, yaitu ritme dan metrum. Ritme adalah pengulangan bunyi baik pada kata, frase, maupun kalimat yang teratur, terus-menerus dan tidak putus-putus, bagaikan air yang atau kalau diibaratkan seperti air yang mengalir atau bagaikan air yang mengalir. Selanjutnya, ritme dibentuk dengan dua cara yang mempertentangkan atau bergantian bunyi tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah. Yang dapat saya sampaikan pada penjelasan orkestra puisi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.